Itu sama sebenarnya kayak Aci, pecah ketuban juga, cuma bedanya kalau aku tuh bukan nggak ada bunyi tesnya gitu, jadi memang nggak, emang saya kan yang rasain aku. Oh iya. Selamat pagi Bina Family, selamat datang di Bina Medica Podcast, obrolan seputar informasi, edukasi, dan inspirasi. Masih bersama saya Bea Andara, ketemu lagi. Nah, hari ini kita ada spesial nih. Hari ini kita ada di outdoor. Outdoornya di mana? Outdoornya ada di Inagro. Dan sebelah saya sudah ada Dr. Agriana Puspitasari, SPOG, spesialis obstetri dan ginekologi RSIA Bina Medica. Hari ini kita akan ngobrol bersama Dr. Agriana. Nah, sudah tahu dong kalau Dr. Agriana ini influencer dokter di RSIA Bina Medica. Dan siapakah yang ditangani oleh Dr. Agriana? Kita akan ketemu, kita akan ngobrol, kita akan kupas tuntas seputar persalinan, kemudian seputar bagaimana sekarang tentang anak-anaknya atau tentang baby-babynya. Siapakah itu? Iya, kita ada dua pasangan, langsung kita datengin ke Inagro, dua pasangan yang cantik-cantik dan yang ganteng-ganteng. Ada Kak Ray Mayang. Halo, assalamualaikum. Iya. Ada Kak Dinda Hal. Halo, assalamualaikum. Oke, ada Kak Asri Kasura. Halo, assalamualaikum. Ada Kak Arsyadan. Halo, assalamualaikum. Iya, hari ini kita akan ngobrol langsung 5 orang di sini ya. Kita hadirkan untuk Bina Family di podcast Bina Medica. Oke, kita akan ngobrol langsung Q&A aja ya dok ya. Boleh lanjut kita aja. Akan Q&A dulu ke Kak Dinda dan Kak Aci, sama Kak Ray sama Kak Eki. Kita panggil Kak Arsya dan Kak Eki ya. Oke. Kak Dinda, Kak Ray, halo. Apa kabarnya dulu nih? Sehat. Alhamdulillah, sehat bahagia. Sehat bahagia. Aduh. Apalagi Dong? Udah bahagia nggak perlu ngeliatin yang lain. Sayang, katanya mau. Oh, ya. Tadi bilangnya yang aku mau tenang gitu. Lepas juga. Oke, Kak Aci sama Kak Eki, apa kabar? Alhamdulillah baik kita sekali. baik. Alhamdulillah. Nah, Baik. iya, ini Kak Aci sama Kak Eki sudah ada Arumi. Nah, nanti akan menyusul ada Syaka juga, nanti menyusul sama kita ya. Nanti di segmen-segmen selanjutnya. Oke, Kak Ray sama Kak Dinda nih, boleh diceritain nggak? Kak Ray dulu ya nanti ya. Boleh. Kak Ray sama Kak Dinda boleh ceritain nggak proses persalinannya waktu itu? Gimana sayang? Oh dia nggak fokus waktu itu karena nahan sakit. Sakit. Jadi alhamdulillah. Cuman memang kita ini ya, aku coba untuk pro normal awalnya ya. Terus sayang lanjutin. Oh iya. Jadi kemarin sebenarnya alhamdulillah sekarang kan udah lahir nih Syaka, sehat sampai sekarang. Untuk proses persalinan sendiri kita kemarin sempat planning ya dok ya, pengen normal. Jadi apapun ikhtiar yang bisa bikin normal kita usahain semua. Cuman mungkin memang di akhir itu kita tetap menyerahkan yang terbaik karena dari pihak rumah sakit lebih paham kan seperti apa konsekuensinya. Akhirnya sesar kemarin, tapi alhamdulillah lancar semua. Alhamdulillah lancar ya. Kita udah usaha, cuman Allah berkehendak lain. Terus dokter Agri juga menyarankan untuk sesar karena itu yang terbaik. Akhirnya kita pilih untuk sesar. Gitu. Kalau nggak salah waktu itu datangnya jam 12 malam ya ke rumah sakit Bina Medica. Atau sore?
Yang jam 12 tuh Aci. Oh, yang jam 12 atau jam 2? Kalau Kak Aci bukannya jam 2 ya? Oke. Aku datang jam abis isya sih. Habis isya ya. Habis Habis isya. isya ya. Sempat diinduksi juga kalau nggak salah ya. Justru 3 kali dia. 3 kali induksi. justru yang induksi itu aku, kalau Aci tuh Kalau Kak Aci kan enggak. Karena kan by the way, itunya apa namanya? Pas pada saat induksi itu enggak jalan-jalan atau pembukaannya enggak jalan-jalan katanya, hanya 2 aja ya, Dok ya. Oke, Kak Aci, kita beralih dulu ke Kak Aci nih. Kak Aci, untuk proses persalinannya sendiri kan kalau nggak salah juga dari normal tiba-tiba tadinya niat normal tiba-tiba harus sesar ya, boleh diceritain dulu. Udah ngusahain segala macem ininya kan buat normal. Iya. Oh sayang, aduh sayang. Iya nak. Nanti kita Nah, kita cerita dulu. Iya, Cerita pintar mau duduk. sini ya. Jadi pas itu kita jam 12 malam posisinya itu pecah ketuban. Ketubannya langsung rembes banyak banget. Iya. Terus habis itu pada saat itu malam itu nggak tahu itu ketuban atau gimana, kirain cuman lendir vagina kan. Pas yang malam itu langsung kok kayak ada meletus gitu. Iya, ada suaranya. Ada suara gitu, terus kayak air kan. Nah terus habis itu langsung kayak ngebangunin abang. Iya ngebangunin abang. Terus habis itu langsung bilang, Bang Eki, kok ini air gitu kan, kayak basah. Itu cium gak bau. Kita masih galau nih lendir atau enggak. Akhirnya kita tungguin, kita ke rumah sakit. Ya sudahlah, kita harus ke rumah sakit aja malam-malam gitu. Jam berapa? Jam 1 itu ya? Jam 1 malam, jam setengah 2. Jam setengah 2 malam ya. Kalau Syaka sendiri lahir jam berapa Kak? jam 1 siang. 1 siang. Jam 1 siang ya. Jadi waktu itu kita itu sama sebenarnya kayak Aci, pecah ketuban juga, cuma bedanya kalau aku tuh bukan nggak ada bunyi tesnya gitu. Jadi paling memang nggak, emang saya kan yang rasain aku. Oh iya. Jadi kalau aku tuh yang memang udah kayak, aku pikir tuh ya udah kayak biasa aja gitu kan, ada cairan nembus sampai ke kasur gitu. Cuman bukan, nggak mikir sampai yang gimana, tapi tetap aja kita kontrol, kita langsung fotoin, langsung kita kirim ke dokter Agri waktu itu. Nah terus pada saat itu sekali dicek, disuruh dokter Agri kan langsung bawa ke rumah sakit. Pas konsul akhirnya langsung dicek, awalnya kita masih mikirnya bukan ketuban ya dok ya. Nah ya udah, sampai akhirnya beberapa hari kemudian untungnya kita tuh nginep di dekat rumah sakit kan, karena memang udah memasuki dekat-dekat lahiran HPL gitu. Nah untungnya kita dekat, akhirnya kita kayak ada feeling lagi nih, aku sih sebagai mungkin ibu tadi ya, feeling kayak kok nggak enak gitu loh, perutku tuh kayak nggak enak. Nah akhirnya keluar lagi cairan, cuman nggak nembus sampai ke kasur. Nah abis itu akhirnya aku langsung chat dokter Agri lagi, terus sama dokter udah langsung bawa aja ke IGD. Ya udah, waktu pas ke IGD kita dicek jam 8 malam, dicek pakai alat apa itu dok? Kertas lakmus. Lagi apa dokter? Actin prom. Buat ngecek beneran ketuban atau bukan. Oh itu. Nah pokoknya dicek semuanya lah sama dokter Agri. Habis itu baru ketahuan bahwa kalau itu tuh ketuban gitu. Berarti... Ya udah, habis itu langsung ambil tindakan buat induksi. Nah itu kalau kondisi-kondisi kayak gitu dok, dua-duanya kan awalnya mau normal nih ceritanya nih, tiba-tiba kok jadi kondisinya jadi tiba-tiba ada pecah ketuban, kemudian yang itu ada suaranya, yang ini suaranya. Iya, nah itu maksudnya perbedaan itu tuh sebenarnya apakah lumrah dok untuk seorang ibu hamil gitu ya? Jadi kan memang sebenarnya salah satu awal tanda-tanda persalinan tuh salah satunya kan memang ada pecah ketuban. Cuman bedanya gini, pada keadaannya Aci ketika pecah ketuban itu kontraksinya udah ada dan ketubannya yang keluar cukup banyak, sehingga pada saat itu Arumi sudah cukup stres sehingga air ketubannya hijau. Jadi yang keluar sudah hijau, udah nggak ada pilihan lagi buat induksi. Memang paling baik adalah saat itu dilahirkan secepatnya, karena memang Aruminya posisi sudah stres. Kalau kita paksa lagi untuk induksi akan berbahaya untuk Aruminya. Sedangkan kalau Mbak Dinda karena ketubannya keluarnya hitungannya rembes,
Kemudian saya USG juga air ketuban masih cukup untuk kita lakukan induksi. Jadi memang karena kita ikhtiarnya mau normal, kita coba dulu untuk induksi. Cuman memang setelah lebih dari 18 jam nggak ada pembukaan juga gitu, jadi akhirnya kita memilih untuk operasi. Oke, berarti itu bakal dialami juga ya oleh semua bumil sebenarnya kondisi-kondisi seperti itu. Ketuban pecah bisa sebelum persalinan, bisa pada saat persalinan. Jadi kalau sebelum persalinan kita sebutnya ketuban pecah dini. Dan ketuban pecah dini ini salah satu tanda di mana ibu hamil harus datang ke rumah sakit atau ke IGD atau ke dokternya, karena ketika tubannya pecah, resiko infeksi besar, sehingga pilihan adalah kita melahirkan adik bayi secepatnya. Jadi kalau ada ketuban pecah, langsung datang aja, karena memang itu tanda-tanda kita harus lahirin adik bayinya. Oke, tadi kan kita lihat dari sisi bundanya, bunda-bunda hebatnya nih ya. Kemudian kita lihat sekarang dari sisi ayahnya. Ayah-ayahnya sigap nggak nih gitu? Dan apa sih perasaan saat menghadapi Kak Rey, saat menghadapi Kak Dinda yang saat itu sedang merembes gitu ya. Kemudian Kak Eki yang saat itu menghadapi Kak Aci yang sedang bahkan ketubannya udah pecah gitu ya. Boleh Kak Rey dulu? Iya, jadi waktu itu karena emang dari 2 malam sebelum lahiran udah basah dikit ya. Cuman aku tuh satu sisi pengen cepet-cepet ke rumah sakit, tapi sisi lainnya juga aku nggak mau bikin dia panik, karena kan takutnya malah mengganggu mindset dia buat lahiran kan. Aku coba bilang pelan-pelan kayak, yang kita ke rumah sakit aja yuk, ngecek gitu kan. Karena kalau misalnya aku punya prinsip, kalau misalnya kita ke rumah sakit nggak apa-apa, itu mending daripada kita ke rumah sakit telat gitu kan ya. Betul. Besoknya lagi rembes tapi kita udah nggak sempet pulang, karena sempat ngobrol juga baiknya gimana ya, kira-kira kita pulang atau misalnya kita nginap dekat rumah sakit, anggap aja staycation gitu ya. Sampai pas malamnya sebelum kita masuk hotel lagi, karena sempat cari makan di luar kan, dokter ngechat katanya langsung ke rumah sakit aja. Pas kita ke rumah sakit karena emang deket banget, dicek pakai apa tadi dok? Kertas lakmus itu ya. Pas dicek alhamdulillah udah pembukaan 1. Lega sih, lega. Sebenarnya agak deg-degan karena kita kan tinggalnya bareng kita keluarga kan. Sempat deg-degan karena kasus sebelumnya Kak Aci yang pecah ketuban. Udah sampai hijau juga. Bahkan kalau misalnya malam-malam suara mobil kita berdua bangun, aduh siapa tuh Kak Aci kan mau lahiran gitu. Iya, sepanik itu kita di rumah. Jadi pas setelah Kak Aci lahiran kan berarti momen yang ditunggu tinggal Dinda doang nih. Betul. Akhirnya sempat ngalamin deg-degan juga, tapi alhamdulillahnya kita cepat ke rumah sakit. Jadi tindakannya cepat juga di rumah sakit. Oke. Kemudian dari Kak Eki sendiri? Wah, kalau aku sih panik banget itu, karena ya memang anak pertama juga kan dok, Kak. Jadi pas malam itu tuh, nah yang herannya tuh Aci tuh nggak ada gejala apa-apa. Sempet bahkan sorenya kamu tuh sempat keluar ya, masih berusaha jalan kaki. Iya, masih ke mall dari mall ke mall supaya cepet pengen normal kan. Cepet normal. Jadi nggak tahu kenapa tiba-tiba aku tuh udah feeling tidurnya cepet, jam 9 itu udah tidur Kak. Biasanya kan jam 11, jam 12. Nah ketika malam itu jam 9 tuh udah tidur. Dia tidur yuk, ngantuk, nggak tahu kenapa kan kayak gitu. Jadi pas sekitar jam berapa, jam 12-an ya, jam 12-an tiba-tiba dia bangunin, panik gitu. Abang, kenapa? Ada suara meletus katanya. Suara meletus apa kataku? Nggak tahu, pokoknya ini aku ngompol apa ya katanya. Pas aku cek, langsung panik, langsung ngidupin lampu, semua ganti baju, yang ada aja aku ambil, langsung ke rumah sakit langsung. Pas dilihat sampai sana itu pun masih sepi ya, karena jam 1 itu ada perawat di sana, langsung dicek semua, ternyata udah pembukaan 2 ya. Satu dulu. Satu dulu. Tapi nggak lama langsung 2. Iya, langsung 2. Nah pas dicek oleh dokter Agri, ternyata itu udah 6% ya dok, air ketubannya ya. 6 apa 5 gitu. 5 ya. Nah kan harusnya jadwal paginya itu ini pengen induksi. Iya itu tadinya aku pengen induksi. Jadi karena udah pas dilihat udah 5%, nggak memungkinkan dong, kan katanya takut efeknya ke bayinya. Ya udah langsung ngambil tindakan ya di sesar akhirnya. Tapi juga kita pas yang sebelum ke rumah sakit, kita kayak masih mengira-ngira ini ketuban atau enggak kan. Nah, sempat Aci itu ke toilet 2 kali. Ke toilet 2 kali. Buang air kecil, tapi bukan air kecil yang keluar, tapi malah justru kayak ketubannya agak keruh gitu ya, keruh banget. Makanya itu makin panik, ya udah deh kita ke dokter aja deh. Soalnya kan aku ngeliat jadi nggak ada efek apa-apa loh Kak. Jadi sakit. Ini bener apa enggak sih gitu kan. Pas sampai perjalanan baru ngerasa sakitnya karena udah berkurang tadi kan air ketubannya. Oke, nah
itulah posisi dari ayah. Jadi bagaimana support system itu berguna sekali ya dok ya. Dok, sebenarnya support system itu pada saat persalinan ibu hamil itu apa sih fungsinya gitu? Support system tuh besar banget fungsinya. Jadi dari mulai proses hamil, ibu hamil pasti di awal-awal mual muntah, support suami, support keluarga yang ayo makan apa deh, mau apa yang mau dimakan, menjaga nutrisinya, terus kemudian pastinya mulai galau-galau mau persalinan, kemudian kehadiran suami, keluarga pada saat persalinan itu juga akan ngebantu. Bahkan keberhasilan menyusui salah satunya juga dengan support system keluarga. Jadi memang paling penting itu dalam proses persalinan memang keluarganya gitu. Jadi ibu hamil harus disupport sama suami, keluarga besar. Jadi kalau misalnya emang udah deket-deket persalinan, dicarilah tempat yang nyaman yang bisa support semuanya. Oke, nah itu gunanya support system dan tempat yang nyaman untuk proses persalinan. Oke, sekarang kita ngomongin kenapa sih milih di RSIA Bina Medica dua-duanya? Boleh dari Kak Re dulu deh, dari Kak Re sama Kak Dinda. Kalau kita itu jadi sebelum aku memutuskan untuk memilih rumah sakit, pasti kan kita cari-cari dulu kan. Kita riset di mana nih yang kira-kira bagus gitu. Sampai akhirnya ada kakaknya sahabat aku yang habis lahiran, terus dia rekomen. Dia bilang, "Din, di sini aja bagus, bla 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 bla," kata dia gitu. Bagus, terus nyaman dan lain-lain gitu kan. Mau nggak? Kalau mau nanti aku tinggal tanyain sama teman aku yang ada di sana, tadi gitu. Terus aku bilang, "Oh, coba bentar ya, aku cek dulu nih," karena kan kita pasti takut dong, ini kan anak pertama kan, pasti pengen kasih yang terbaik buat anak kita gitu. Betul. Akhirnya pas kita udah riset, ternyata nggak cuman kakaknya sahabat aku doang, tapi teman-teman aku pun banyak banget yang di situ, yang lahiran di situlah, yang program lah dan lain-lain gitu kan. Akhirnya aku sama Re diskusi, terus kita langsung memutuskan untuk pilih Bina Medica ya. Gitu. Dan pas datang ke rumah sakit Bina Medica juga kita seneng karena dari review orang semua terbukti benar, karena kita berdua tuh sangat concern banget sama kebersihan. Karena kan apalagi kita mau ngelahirin bayi nih yang imun tubuhnya belum kebal-kebal banget kan ya. Jadi pas ngecek rumah sakitnya juga bersih banget, rapi, terus seneng semua stafnya ramah kayak gitu-gitu kan. Jadi ketemulah sama dokter gaul ini. Gaul ini kita juga sebelum akhirnya memilih dokter Agri juga riset dulu ya. Riset dulu juga dokter kita. Agri ini banyak yang kasih, kalau ibarat kenal bintang 5 lah gitu. Banyak bintang 7 deh saya. 7. Bintang 7 boleh. Rumah sakit gigi dong. Gitu. Jadi aku sama Aci itu akhirnya langsung kita diskusi kan, karena kan kita hamilnya barengan gitu. Dan dari awal rumah sakit juga barengan gitu kan. Nah, terus diskusi, "Beb, mana nih dokter yang kira-kira bagus buat anak kita, sama-sama anak pertama kan." Ya udah, akhirnya Aci kasih list-listnya, terus aku review lagi, aku diskusi lagi sama Re. Akhirnya kita berdua mutusin di Bina Medica dan dokter Agri gitu. Berarti mutusinnya itu bareng-bareng sama Kak Aci juga? Bareng. Kita selalu bareng, konsul pun kita bareng. Karena hamilnya bareng, apa-apa bareng. Kalau Kak Aci itu sama Kak Eki pas ngasih list ke Kak Dinda tuh, ini rumah sakit yang bagus nih, itu. Jadi pas itu kan kita kan Dinda nanya nih kan, kita ada beberapa pilihan rumah sakit. Sebelumnya kan kita udah di rumah sakit juga, cuma kita akhirnya mau ganti kan. Nah terus pas itu Dinda ngasih rumah sakitnya mana nih, kayak terus kita riset lagi kan. Ternyata memang Bina Medica paling banyak review yang paling bagus, dan beberapa teman-teman aku dulu kan aku buka kerja kantoran gitu kan, jadi kayak teman-teman kantor aku juga pada di sana semua. Nah terus habis itu banyak lah yang di sana ya. Banyak banget. Teman-teman terdekat kita. Udah oke Bina Medica, terus konsultasi Bina lagi. Udah oke Bina Medica fix, dokternya siapa gitu kan. Karena pasti kita butuh yang terbaik banget lah kita pilih gitu. Terus dari review dokter segala macam, dan kita juga pengen dokter cewek, kita dokter cewek kita juga. Kita pengen dokter cewek kan dari awal, terus kita review tuh dokter cewek-cewek. Nah, terus yang paling muncul di Google paling banyak itu nama dokter Agri sama dokter
Riana. Riana Kardasari yang paling the best banget. Nah, terus Udah, akhirnya kita memutuskan. Master bang. Terus kita juga dipegangin. Kita juga cari dokter yang paling bawel yang mana ya gitu. Oh gitu. Enggak. Bukan dibawelin emang anak-anak. di situ ada kayak penjelasan gitu kalau terus sebenarnya di penjelasan tuh dibilang kalau dokter Agri dan dokter Riana itu 11-12 katanya bagusnya 11-nya siapa? Maksud aku tuh imbang bagusnya gitu loh. Nah jadi terus kita review lagi. Nah terus akhirnya dokter Agri juga pengalamannya banyak banget. Terus akhirnya memutusin dokter Agri gitu. Tanya-tanya teman, dokter Agri enak, detail banget orangnya, terus welcoming, kekeluargaan banget. Oh nggak pakai itu, nggak pakai koin. Dokter Riana sama dokter Agri. Itu kancing dok. Oh kayak gitu kancing. Kayak ujian. Artinya semua dokter pasti baik ya karena mereka juga udah menuntut ilmu. Cuman mungkin ada beberapa karakter yang bikin kita akhirnya kita memilih dokter Agri nih. Balik lagi kita butuhnya bawel tadi kan. Mungkin secara ini kita juga nyaman mungkinnya dari awal. Mungkin kalau misalnya kayak awal kita ngerasa mungkin kita nggak satu frekuensi atau gimana gitu, mungkin bisa aja kita langsung kayak kita mau ganti dokter. Cuman dari walaupun sebenarnya kita belum pernah sama dokter Riana juga sih ya. Cuman nggak tahu kenapa dari awal tuh kayak udah apa ya? Udah feeling aja ya kayak udahlah sama kayak dokter Agri aja deh gitu. Udah deh dokter Agri. Aku bahkan bilang ke dia sampai anak kedua, ketiga selanjutnya sama dokter Agri ya. Iya. 2, 3, 4. Oh itu agak sedikit menjurus ya dok ya. Diam-diam menjurus. Kan sponsor tadi. Iya. Berarti 4 ya. 2, 3, 4 dan selanjutnya. Selanjutnya. Baiklah. Kita tunggu kabar-kabar selanjutnya. Oke, dokter Agri saat dipilih nih kan Kak Dinda sama Kak Aci sama Kak Rey sama Kak Eki udah memilih. Sekarang saat dokter Agri dipilih di antara dokter-dokter yang lain gitu ya. Di Pinang. Iya deh. Dokter di Pinang. Pada saat datang itu apa sih yang dokter berikan sebenarnya? Maksudnya at least selain mereka juga public figure ya, kan kita tahu ya kalau dokter Agri itu punya kesan yang positif untuk pasien-pasien yang lain meskipun bukan public figure. Nah, itu sama satu lagi kita pilih seleb dok. Jadi seleb dok. Oke. Dokter Agri. seleb dok ya. Jadi seleb dok yang kalau kita buka Insta story-nya dia ramah ke semuanya gitu loh. Jadi nggak pilih-pilih gitu. Nah, itu bawel semuanya maksudnya. Bawel ke semuanya gitu. Bawel ke semuanya. Sebenarnya apa sih dok interest dokter untuk melayani pasien di RSI Bina Medika? Jadi sebenarnya kan jadi dokter tuh untuk memang tujuannya pasti untuk membantu semuanya, dan kita semua sih pasti berpikir untuk memperlakukan pasien juga sebagai teman gitu. Jadi apa yang bisa saya berikan yang terbaik, kita berikan yang terbaik. Terus komunikasinya juga dibangun dua arah, jadi bukan cuman kamu harus gini ya, tapi ya harus didengerin juga dari pasien seperti apa, pasien maunya seperti apa, diakomodasi semua keinginannya, tapi diarahkan atau dibimbing mana yang baik mana yang enggak, gitu aja sih sebenarnya. Oke. Sekarang kita ngobrol terkait dengan, kalau nggak salah Kak Eki tuh pernah nangis ya pada saat mengazankan Arumi. Betul ya? Nangis. Kamu enggak sayang? Emang kalah ya. Saya juga nangis. Enggak. Nggak tahu. Nangis. Jangankan pas azan. Iya, pas azan ya. Kita ngobrolin tentang azan. Yang nyampein siapa sih? Bohong itu. Boleh Kak Eki sama Kak Rey pada saat ngazanin kan ini kan pertama kali menjadi orang tua yang pertama dan di usia muda pula. Ya gitu, maksudnya apa sih yang dirasakan saat mengazani anak sendiri, Arumi dan Syaka? Boleh Kak Eki dulu? Iya. Sebenarnya itu dari pas Aci udah urgent banget, udah pecah ketuban itu sebenarnya udah mau nangis sebenarnya, karena ngelihat ekspresi dia tuh ya kita nggak bisa ngebayangin lah, pokoknya kan sakitnya sampai dia meres badan aku segala macam itu kan berarti sakit banget kan. Nah dari situ sampai ke masuk ruang operasinya. Nah pas masuk ruang operasi yang pertama aku lihat pengen nangis itu pas dia di sayat ya dok ya, di sayat. Nah itu sebenarnya aku mau nangis, tapi aku tahan karena aku nggak mau panikin dia juga dong. Dia kan bius setengah ya dok ya, jadi masih sadar. Jadi aku depan mataku dilihat di sayat, di berapa kali sayat itu 5 kali ya.
ada pokoknya nanti kalau dijahit 7 lapis lagi lah dijahit. Sampai pas diangkat itu, nah itu sebenarnya udah nangis itu, netes dikit, cuman aku langsung alihkan senang gitu kan. Dari yang tadinya mau ngevlog Nggak jadi sampai aku bawa kamera mau ngevlog. sampai lupa. Bawa loh dari Dok, boleh bawa kamera? Boleh, bawa aja. Tapi nggak dipakai. Karena aku nenangin dia Iya. dan juga nenangin aku sendiri kan. Aku juga panik ada, sedih ada, senang juga ada, nunggu kan. Pas udah keluar, udah nangis itu aku hapus. Pas diajak ke dokter bersihin anaknya itu, nah disuruh azanin. Nah di situ pas aku azanin itu nggak tahu kenapa nggak bisa ditahan lagi, tiba-tiba terus netes. Wah kata gue nggak bisa, benar-benar nggak bisa ditahan. Udah aku usahain pengen tahan kan nggak bisa. Berarti ya bahagialah kayak gitu dok. Saking terharunya ya. Haru kayak gitu, benar-benar penantian yang kita nantilah itu. Betul, dan itu usaha, maksudnya dari usaha yang memang awalnya mau normal, kemudian Iya. tiba-tiba kontraksi dan tiba-tiba ketuban pecah juga kan, sampai hijau seperti itu kan. Jadi jatuhnya kayaknya pengorbanan itu terbayarkan dengan mata harunya ya gitu. Saat ngazanin Arumi. Kalau Kak Rey sendiri, Kak Rey. Waduh. Kak Rey juga nangis ya. Oh iya. Tapi nggak ini. Aduh, Justru iya dia sih. lebih panik daripada aku. Sebenarnya jadi apa ya? Jadi suami ya, apalagi jadi ayah di hari pertama itu suasana hati itu susah banget dikontrol gitu loh. Iya. Walaupun sebenarnya kita tahu teorinya tuh kita suami ada untuk menenangi istri. Betul. Tapi nggak bisa diinin. Kita juga manusia kan, dimana kita ngeliat orang kita sayangin ngerasain kesakitan dan lain sebagainya, pasti ada rasa yang sedih banget nih, nggak bisa gitu. Cuman ya itu aku bilang, jadi seorang suami jadi belajar juga gitu loh, bagaimana cara kita mengedepankan apa yang perlu kita prioritaskan, apa yang kita rasakan kita tahan dulu, karena memang jangan sampai kepanikan yang ada di kita malah nular ke istri, akhirnya proses lahirannya malah jadi terhambat semuanya gitu kan. Ngelihat dia perjuangan dia sampai akhirnya sesar dari normal ya, itu cukup bikin aku kebuka banget mata. Dia pas habis lahiran dia sempat bilang, yang maaf ya aku nggak bisa normal. Aku bilang, yang ini tuh udah diatur sama Allah, dan buat teman-teman semua yang di luar sana ya, buat ibu-ibu yang operasi itu tetap menjadi ibu gitu loh, tanpa mengurangi nilai seorang ibu. Dia Walaupun berusaha, sesar. walaupun sesar, karena kan yang beredar di luar sana kadang orang bilang, kalau sesar nggak ngerasain sakitnya dan sebagainya. Salah, karena ya menurut aku pandangan suami yang ngelihat istri ya, yang baru ibaratkan apa ya, dari usia yang belum pernah melahirkan sampai akhirnya dia hamil melahirkan, itu perjuangan yang nggak bisa diremehkan sih. Makanya mungkin kalau ada air mata, walaupun nggak banyak Gak banyak yang kelihatan maksudnya. itu mungkin bentuk rasa syukur sih, karena alhamdulillah akhirnya lancar gitu loh. Aku pendem terus akhirnya lancar. Dan mungkin pesan buat para suami ya, jadi ini sedikit cerita, jangan baper kalau mendampingin istri lahiran. Oh iya. Jangan baper, bener. Kenapa? Karena aku tuh semua usaha aku lakuin yang aku bisa, mulai dari pegangin dia sampai akhirnya kalau misalnya kita kan biasa kalau misalnya mau disuntik suka digini-gini kan, buat ngalihin rasa sakit kan. Aku gituin dia, aku subhanallah. Gituin di jidat tapi kan. Subhanallah, alhamdulillah, yang nyebut yang sabar ya, bismillah gitu. Dia tuh ya Allah yang kayak gitu. Jadi dalam hatiku yang jangan baper karena kan mestinya mikirnya udah segininya kita, tapi dia ini cuman kan namanya orang nahan rasa sakit ya. Apalagi perempuan ya, emang basicnya perempuan itu sebenarnya lemah gitu kan ya. Lemah dalam artian dia lagi nanggung rasa sakit yang sakit banget. Jadi ya itu, jangan baper, tetap support aja, dan ya menjadi yang pasangan yang bisa memberikan efek positif ke dianya buat lancar semuanya sih. Betul, iya itu salah satu fungsi support system di dalam persalinan Kak Aci sama Kak Dinda ya. Oke, kita mau nanya nih, kan akhirnya sesar, yang tadinya normal tiba-tiba sesar. Kemudian sesarnya juga ada metode di kita namanya metode ERAX, Ayah Bunda Bina Family. Jadi metode ERAX ini adalah memulihkan lebih cepat sebenarnya ya. Boleh diterangkan dulu Dokter Agri? ERAX itu sebenarnya adalah kumpulan
metode yang sudah terbukti secara jurnal, tujuannya adalah untuk membuat pulih lebih nyaman. Jadi dikembangkan metode-metode yang memang sudah terbukti akan mempercepat penyembuhan, terus kemudian lebih nyaman. Itu semua yang kita lakuin di Bina Medica. Tapi pastinya ini semua kerjasama tim. Jadi dari mulai dokter anestesi, dokter obgyn, dokter anak, kemudian tim keperawatannya juga terlibat untuk metode ERAX ini bisa dilaksanakan di Bina Medica. Oke, dan itu pun diterapkan pada saat operasi sesar Kak Dinda sama Kak Aci ya, Dok? Oke, sekarang kita tanya langsung sama pasiennya terkait dengan metode ERAX yang sudah diterapkan di RSIA Bina Medica. Kak Dinda, kita mulai dari Kak Dinda ya. Kak Dinda, gimana sih rasanya pasca operasi itu? Kadang kan orang kalau operasi sesar pasti lama deh proses penyembuhannya gitu, atau nanti nggak bisa duduk loh, atau nanti lama loh ininya jahitannya keringnya gitu. Boleh diceritain Kak Dinda sebenarnya yang kita lakukan bagaimana? Ya, jadi aku tuh sebelum memutuskan untuk sesar kan sempat diinduksi kan. Nah untuk induksi itu tuh juga aku tuh tanya juga sama dokter Agri kan, nih efeknya apa, bagaimana, terus kalau misalkan sesar seperti apa gitu, terus pemulihannya berapa lama, semuanya diterangin dulu pastinya sebelum kita melakukan tindakan gitu. Dan akhirnya pas kata dokter nggak lama kok gitu, paling ya memang ada sakit operasi aja gitu kan, dan itu aku rasain. Tapi untuk pemulihannya itu sendiri dari operasi sampai akhirnya aku bisa gendong baby tuh nggak lama. Itu memang siangnya aku selesai operasi, malamnya aja tuh udah bisa, bayi tuh udah tidur sama aku, udah bisa ke kamar mandi. Sebenarnya sih mungkin di luar sana banyak teman-teman aku yang nggak bisa langsung kan, pasti harus nunggu kayak 24 jam. Nah sedangkan aku tuh mungkin pakai metode ERAX tadi itu kan, makanya aku kayak langsung bisa gendong bayi pas malamnya, bahkan tidur sama aku udah bisa nyusuin walaupun masih dalam bius tadi kan, masih efek-efek biusnya masih ada, cuma udah kuat aja gitu sih. Dan recommended banget sih buat teman-teman yang pengen sesar, cobain metode itu sih menurut aku gitu. Jadi kita mau langsung ngurus bayi atau mau langsung gimana tuh beraktivitas lagi tuh udah bisa gitu. Ngurus suami ya tetap saya gitu. Punya bayi jangan lupain suami ya. Oke. Nah sekarang dari Kak Aci sendiri Kak, gimana rasanya setelah pasca operasi sesar pemulihan? Kalau aku sebelumnya udah menyiapkan plan A dan plan B. Oke. Boleh diterangkan Jadi Kak? kalau aku memang pengennya pasti normal. Betul. Cuman aku nggak menutup kemungkinan ya kejadian kayak aku itu kan buat aku SC. Jadi aku udah searching sebelumnya, dan ternyata ada satu dokter memang dia ngebahas tentang metode ERAX itu. Nah pas akhirnya yang itu kan galau banget tuh, aku tetap mau normal atau sesar, karena kan dokter Agi ngasih pilihan kan pas itu, kalau aku tetap bertahan aku normal, keselamatan bayinya sekian persen gitu kan dokter ngomong. Nah pikir panjang, akhirnya minta maaf ke abang aku nggak bisa normal. Ya udah bisa kita SC, aku masih galau akhirnya ini, tapi aku bingung nih, Bina Medica ada nggak sih ERAX ini tadinya. Akhirnya aku nanya dokter Agri ya pas kita cek ketuban, dokter Agri nanti pas kita SC pakai metode ERAX nggak ya gitu. Oh iya kita ada di sini. Dari situ langsung kayak lega banget, karena kan emang reviewnya kalau kita pakai metode ERAX itu pemulihan akan cepat sekali ya. Jadi pas aku udah lahiran itu, setelah lahiran aku udah langsung bisa kanan kiri, menyusui kanan kiri, udah bisa duduk juga, udah bisa berdiri juga. Bahkan sampai sekarang juga sakit juga nggak ngerasa apa-apa. Dari setelah kita pulang rumah sakit itu kayak biasa aja gitu. Sakit bekas operasinya sakit dikit bekas lah. operasi aja gitu. Tapi ya benar-benar gak ada rasa apa-apa kayak aja gitu. Banyak juga teman-teman kayak gitu nanya kan, kok bisa cepet banget sih pulihnya gitu. Kamu normal ya? Enggak kok, katanya sesar, tapi dengan metode ERAX tadi katanya. Oke, nah itu dari Kak Dinda sama Kak Aci. Nah dok, untuk metode ERAX sendiri sebenarnya apa sih tahapan-tahapan yang memang akan dilalui sama ibu-ibu hamil untuk proses persalinan sesar? Maksudnya ERAX-nya? Iya, jadi definisi ERAX itu sebenarnya satu, pastinya kalau dari dokter obgynnya akan menginformasikan tindakan dari apa yang kita akan lakukan. Jadi kalau misalnya pasien sudah tahu apa yang mau dikerjakan, otomatis PS-nya kan akan lebih siap gitu. Maksudnya
oh nanti aku akan ini. Dengan seperti itu keinginan untuk bergerak jadi akan lebih besar. Kemudian nanti akan dibantu dengan dokter bius. Dokter biusnya juga akan melakukan pemberian obat biar nggak mual muntah. Kemudian akan memberikan anti nyeri multimodalitas, maksudnya nggak cuma satu anti nyeri aja, tapi beberapa teknik sehingga biusnya yang di belakang dikurangi sedikit, tapi anti nyerinya diberikan yang lain sehingga bisa bergerak lebih cepat. Kemudian nanti juga proses ada IMD juga dari dokter anak juga gitu. Jadi persiapan-persiapan itu yang akan dilakukan mulai dari tim keperawatan dari sebelum operasi sampai nanti setelah operasi. Kateter dilepas lebih cepat. Intinya adalah untuk memfasilitasi pasien yang setelah operasi bisa bergerak atau beraktivitas sedini mungkin. Nah, itu intinya. Sedini mungkin, jadi mempercepat pemulihan ya, Dok ya. Jadi supaya bisa bunda-bundanya nih bisa fokus ke babynya sama ke suaminya tentunya. Kalau kata Kare. Oke, sekarang kita sudah kedatangan Syaka. Iya. Syaka. Nanti kita akan ada part itu. Tenang, kita akan ada part itu. Kita nyanyi bareng-bareng. Oke, sebelumnya aku mau tahu dulu nih untuk nama lengkap Arumi, kemudian nama lengkap Syaka. Itu artinya apa sih? Boleh dari Kak Arumi, Kak Arumi lagi. Kak Aji sama Kak Eki dulu tentang Arumi. Arumi namanya Nyimas Harumi Hafsa Kristi. Kalau Nyimas kan emang abang kan turunan Palembang ya, kerajaan gitu ya. Jadi dapat gelar gitu. Oke. Kayak sama kayak Dinda Nyimas kan. Jadi Arumi dapat gelar dari ayahnya nih Nyimas. Kalau papanya kan Kemas. Nah, terus kalau Arumi itu kemarin searching ternyata tuh artinya hadiah paling terindah dari Nabi Adam, dari Allah untuk Nabi Adam gitu. Terus kalau Hafsa itu anaknya Umar bin Khattab. Iya. Jadi yang salah satu istri Nabi yang dipercaya sama Nabi ikut perang untuk membela Al-Qur'an di Quraisy. Sama Hafsa itu salah satu istri yang setia sama bisa dipercaya orangnya gitu, pemberani, bisa dipercaya karena saat itu dia mimpin perang kan, perang Al-Qur'an. Terus kalau Kisti nama belakang abang. Ya, artinya adil gitu. Jadi kita pengen Arumi suatu saat nanti jadi pemberani, jadi orang yang bisa dipercaya. Amin. Terus juga jadi kakak yang adil buat adik-adiknya. Amin. Lagi ada adik-adik. Ini banyak juga ya. Apa namanya, sinyalnya banyak juga ya. Kalau ini dari yang perempuan ya justru. Oh, ternyata kalau perempuan kodenya gitu ya. Iya, adik ya. Kodenya adik. Kamu mau aku ngomong adik-adik sayang. Adik kuadrat. Oke, kalau dari Kak Rey sama Kak Dinda, arti Syaka nama lengkapnya apa? Oh, jadi Syaka ini sebenarnya masih di perut kita manggilnya Alif ya. Alif. Jadi Alif namanya. Jadi Alif. Nah, nendang sebelum Abang ini, Alif. Abang Alif gitu kan. Sampai akhirnya sudah mau lahiran kita kayak diskusi, ya kayaknya butuh sesuatu yang apa ya? Apa sih Nek? Kayak kita bikin nama agak panjang dikit kali ya gitu kan, lagi nyari arti yang bagus juga. Akhirnya ketemulah Arsyaka. Jadi Arsyaka ini Arsyaka tuh sesuatu yang lekat, kuat. Jadi dia insya Allah punya dermawan. Insya Allah dia punya prinsip nanti pas sudah gede, karena kan Pendirian kuat. pendirian ya, prinsip itu kan penting di segala aspek ya. Terus ars, jadi potong-potong ars kan tempatnya Allah gitu kan. Nah tapi karena kita udah kebiasa panggil Alif, Kita nggak mau hilangin alifnya. Alifnya. Akhirnya jadilah Arsyaka Alif. Iya. Dan Arsyaka. Alif juga anak pertama Anak kan. pertama. Terus kita juga nyertain nama Rasul kita ya. Semoga memang teladan-teladan yang baiknya. Amin. Anak ini bisa ngikutin semuanya gitu kan. Dan nama terakhir pun Bayang. Jadi itu marga dari Papa atau Raja. Oke, nah itu dia namanya, Masya Allah sekali ya, subhanallah. Jadi memang tidak hanya mudah, tidak hanya inspiratif, tapi untuk memberikan nama aja ini ya, apa namanya, dipikirkan dengan detail sekali, tidak sembarangan. Betul, nama adalah doa. Oke, dokter, sebentar lagi dokternya akan pamit nih untuk operasi, tapi kita akan tanya dulu nih dok, untuk pertanyaan terakhir dari kita. Sebenarnya apa sih yang perlu dijaga sama ibu-ibu hamil di luaran sana untuk menjaga kehamilannya sampai nanti persalinan dengan baik, dengan sehat, kemudian
meskipun tadi yang awalnya normal kemudian tiba-tiba harus sesar itu kan lumrah ya, maksudnya hal-hal itu bisa kejadian. Nah, tapi pada saat kehamilan itu apa sih yang perlu dijaga sebenarnya? Pastinya satu, kontrol teratur, karena dengan kontrol teratur pasti dokter juga akan bisa memberikan masukan-masukan, kemudian bisa mencari faktor resiko yang apakah ada faktor resiko, kemudian mengurangi komplikasi yang mungkin. Selain itu juga asupan nutrisi yang baik, jangan lupa beraktivitas olahraga, jangan mager gitu kan, kalau sekarang bahasanya jadi kaum rebahan, jangan jadi kaum rebahan. Dan pastinya support keluarga, jadi tugas suami, tugas keluarga besar adalah mensupport ibu hamil yang akan menjalani salah satu proses yang paling menakjubkan selama kehidupan ini. Jadi itu faktor-faktor yang harus dijaga sehingga bisa dapat hamil yang nyaman, kemudian persalinan yang juga pastinya bukan bikin trauma tapi bikin mengesankan. Iya, mengesankan, orang yang satu bilang adik, yang satu bilang anak. Iya, bener-bener. Kata-kata jangan bikin trauma tapi nagih. Oh my god, itu kata-kata dari Opa Ray ya. Tolong ya dicatat. Oke, ya terima kasih Dokter Agri. Habis ini Dokter Agri akan bertugas kembali karena sudah ada Syaka, jadi yang menggantikan. Nanti kita akan bertanya dengan Syaka. Ya, lanjutannya sama Syaka ya. Iya. Oke, kita akan ada permainan yang seru sekali sama kedua pasangan ini, pasangan yang inspiratif kita hari ini. Kita ada permainan dan nanti ada kejutan. Kita akan nyanyi bareng sama Kak Ray, Kak Dinda, sama Kak Aci, sama Kak Eki. Oke, seperti apa? Jangan kemana-mana. Silakan Dokter Agri, boleh pamit dulu. Terima kasih semuanya. Sampai ketemu di Bina Medica ya. Oke Bina Family, masih di Bina Medica Podcast, obrolan seputar informasi, edukasi, dan inspirasi. Tadi kita sudah bersama dengan Dokter Agri, dan Dokter Agri harus sudah bertugas kembali, tapi kita masih ada Kak Ray dan Kak Dinda, kemudian Kak Aci dan Kak Eki. Ya, kita masih ada juga Syaka dan Arumi. Nah, kita masuk ke part fun fact. Nah, fun fact ini adalah nantinya kita akan melakukan sesuatu yang sedang viral, ya. Apa itu yang viral? Kalau Bina Family itu follow Kak Ray sama Kak Dinda Instagramnya, itu akan ada muncul Syaka anak ayah bunda seperti apa? Ya, kita lihat dulu videonya. Anak ayah bunda, Syaka yang selalu tertawa. Syaka anak ayah bunda yang baik hatinya. Syaka anak ayah bunda yang selalu bahagia. Syaka anak ayah bunda yang soleh akhlaknya. Syaka anak ayah bunda. Gitu. Yang ganteng kayak ayahnya. Nah, itu dia video-videonya. Sekarang kita akan praktekin langsung sama orangnya, nggak lewat Instagram lagi ya. Syakanya ada di sini, Kak Raynya ada di sini, Kak Dindanya ada di sini. Oke, boleh Kak Ray kita praktekin nyanyi. Jadi penciptanya istri Dinda. Aduh, apa sih Penciptanya Dinda. Oke. Pokoknya yang berbau Bina Medica pasti viral. Kayak kemarin juga pas lahiran juga lagu yang buat Syaka juga ada kan. Betul. Itu trending juga. Dan sekarang kalau ini trending di salah satu platform digital nomor 1 udah berapa hari ya sampai sekarang? Udah seminggu kayaknya ya. Udah seminggu dan total viewersnya udah 200 juta sekian. Wow. Lagu Syaka itu. Iya, dan itu sempat di ini juga ya, sempat dipraktekin, Parodiin sama banyak orang. Iya, nggak nyangka sih. Jadi banyak banget yang cosplayin lagu itu. Betul. Gitu, ada yang pakai mukena lah jadi anak bayi, terus ada yang beneran sama babynya, ada yang pakai bantal guling kayak gitu-gitu loh. Jadi mereka ngikut-ngikutin jadi Syaka, jadi cosplay gitu lah pokoknya. Seneng dia nih. Tapi itu sengaja nggak sih atau nggak disengaja justru? Oh, jadi
kita kan berbagai cara dilakuin buat bayi kita seneng gitu kan, dan akhirnya terciptalah lagu itu tanpa sengaja gitu. Kayak aku iseng aja nyanyiin ke Syaka gitu. Mungkin ini udah kalau dilaguin udah lagu yang kesekian kali kan, karena kan pengen coba apa ya sambil nimang-nimang gitu kan, nyanyiin aja gitu. Tapi biar dia juga ini kan yang kenalin ayah, bunda gitu. Dan apa namanya, biar dia juga jadi apa ya, doa buat dianya gitu, karena kan kayak di lagunya Syaka pun juga anak yang baik hatinya, yang kayak gitu, yang selalu tertawa kayak gitu. Makanya aku kayak sambil berdoa sambil nyanyiin juga. Terus direkamin gitu. diam-diam doang sebenarnya sih ya kita. Sampai akhirnya jadi hafal gitu. Oke, boleh dipraktekkan sekarang. Iya, bareng yuk. Nyanyi bareng ya. Nanti aku ada challenge untuk Kak Aci sama Kak Eki. Wah. Kalau lagu Syakanya ada gerakannya juga. Oh iya, gimana? Sebenarnya gerakannya pun juga ada artinya sih. Oke, artinya artiin dulu. Dari lagu dulu berarti. Oke. Syaka, Syaka, anak ayah bunda. Syaka, Syaka, yang selalu tertawa. Syaka, anak ayah bunda, yang baik hatinya. Syaka, anak ayah bunda, yang selalu bahagia. Yang soleh pastinya, yang baik akhlaknya. Nah itu tadi kan di titik-titik itu ya. Nah itu ada bundanya Martina. tuh. Boleh Kak Dinda. Jadi aku tuh sebenarnya kayak misalkan tepukan di sini tuh kayak mengenali kalau dia tuh Syaka, makanya Syaka, Syaka, anak ayah bunda. Nah kalau ini tuh lebih kayak ya udah biar dia seneng aja sih gitu kan. Terus Syaka, Syaka yang selalu tertawa, biar dia ketawa gitu loh. Terus Baik hatinya aku kasih love di dadanya, kayak gitu sih sebenarnya ya, supaya dianya happy aja gitu, bahagia gitu. Pastinya sih aura positif dari Aura bundanya positif. itu pastinya mengalir dari dia. Iya gitu ya. betul gitu. Dan itu positif kemudian trending akhirnya. Alhamdulillah. Itu di mana-mana loh. Iya. Dipraktekin, Kita- dinyanyiin. Kita juga sebenarnya nggak nyangka kalau bakalan trending gitu. Itu sih kita buat video yang tidak sengaja itu pun juga kita posting juga karena mikirnya ya udah itu rasa syukur dan rasa bangga aja sih sama Syaka gitu. Dan akhirnya ya tanpa kita sadari orang-orang pada suka juga, malah pada buat cosplaynya gitu. Cosplay kan yang paling kita seneng dari ramenya itu akhirnya banyak doa yang datang ke dia kan. Gitu. Apakah mau diinikan lagi, dirilis jadi lagu? Iya, dirilis jadi lagu NSP atau gimana? Nanti aja sesuai permintaan netizen nih kalau misalnya emang Netizen coba ya diminta ya kepada produser-produser di luar sana untuk minta dirilis supaya nanti bisa download dari handphone Bina Family. Oke, sekarang aku mau kasih challenge sama Kak Eki dan Kak Aci. Arumi ini panggilannya Papi Mami. Panggilan Papi Mami. Kita lihat, boleh nggak nyiptain lagu 1 menit aja? Jangan 1 menit kelamaan ya. Kebanyakan. Oke. Ya, nyiptain lagu beberapa bait aja deh. Kalau gitu aja enggak. Atau itu kan Halo, Vida Arumi. Pio aja kan nggak ada. Kita punya lagu sebenarnya, tapi itu lagu turun temurun dari keluarganya papahnya Eki gitu. Boleh Tapi banget. bahasa Palembang gitu. Boleh. Boleh Jadi- dong. Jadi sebenarnya itu tuh kayak kalau lagi ada anaknya jatuh, ada lukanya, jadi kayak apa ya, nyanyian untuk nyembuhin itu loh, nyembuhin lukanya biar nggak sakit, nggak kerasa. Jampe lah. Iya. Jadi kayak Vida Pio siapa nakal Rasul Rasuladio. Ditiup kayak gitu. Oh iya? Itu artinya Vida Pio siapa nakal rasain dia gitu. Makanya jangan nakal kayak gitu, digituin. Jadi setiap Arumi mau nangis, Vida Pio siapa nakal Rasuladio. Yang Arumi nangis tuh. Wow. Jadi lagunya sebait itu. Sebait itu aja. Oh, boleh dinyanyiin dong. Tapi kadang kita suka iseng kan, dulu pas hamil bilang ada tambah-tambahan kayak skonek-skonek gitu kan. Iya. Itu
Skonek kongkong, iya skonek skonek kongkong terus bilang kayak beda siapa Rasulullah dia. Gitu-gitu doang sih cuman. Tapi ya itu akan bagian dari doa juga kan. Iya. Maksudnya dalam arti siapa yang nakal jangan Iya, inilah iya. gitu ya. Nanti ada akibatnya kan kayak gitu. Iya betul. Berarti nanti Arumi nggak akan nakal. Itu dari zamannya Zamannya papa, papanya. kakek gitu, Papanya, gitu semua ke kakeknya. anak-anaknya. Jadi ya kita ikut-ikutan juga deh. Ya itu namanya Mewarisi menghormati lah. leluhur. Ya, menghormati warisan leluhur. Jadi yang ini apa namanya viral karena modernisasi, yang itu lebih menghormati leluhur. Tapi tradisional. Semuanya itu apa namanya baik. Semuanya baik selama kita niat doanya juga baik ya untuk Syaka sama Arumi juga. Oke, kita sudah fun fact. Nah, kita akan ada games setelah ini. Jadi habis ini kita akan ada games yang seru bareng Kak Rey, Kak Dinda, Kak Aci dan Kak Eki. Kompor Akhirnya. Startnya. Kasih Arumi lagi dong biar mereka nggak fokus.